Di tengah hiruk-pikuk kelas kuliah yang biasanya ramai dengan diskusi kelompok, Rama berdiri tegak dengan wajah memucat di depan semua mahasiswa semester 5 Akultas Hukum Universitas Indonesia Depok. "Kau Gai, kau mencintai Ajar," teriak salah seorang teman dekatnya. Suara itu seperti petir yang membelah ruangan dan hati Rama sekaligus. Tak ada yang menyangka bahwa foto sederhana yang beredar di grup kelas 2 hari lalu, hanya sebuah pelukan singkat di perpustakaan kampus saat mereka sedang membahas tugas akhir, akan mengubah segalanya dalam sekejap. Rama merasa dunia berhenti berputar. Napasnya tersengal, tangannya dingin, dan matanya berkaca-kaca mencari wajah Ajar yang kini menunduk di pojok kelas, tak berani menatapnya. Di Indonesia, di mana norma keluarga, agama, dan masyarakat masih begitu kuat, rahasia seperti ini bukan hanya aib pribadi, melainkan bom yang meledakkan seluruh kehidupan sosial. Sejak kecil di Solo, Rama sudah merasa berbeda. Ia anak tunggal dari keluarga guru yang taat beragama. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus kuat, menikah dengan perempuan, dan melanjutkan garis keturunan. Rama menyembunyikan perasaannya dengan belajar keras, menjadi juara kelas sejak hingga SMA. Tapi di malam-malam sunyi, ia sering menangis sendirian karena tapanya selalu tertarik pada teman laki-laki di sekolah. Ketika pindah ke Jakarta untuk kuliah di UI, ia berharap bisa memulai hidup baru. Di sini ia bertemu Ajar, mahasiswa asal Surabaya yang cerdas, lembut, dan punya senyum yang selalu membuat hatinya hangat. Awalnya hanya teman belajar, tapi lama-kelamaan mereka berbagi cerita mendalam tentang tekanan keluarga, mimpi masa depan, dan ketakutan yang sama. Ajar juga merasakan hal yang sama, tapi keduanya sepakat untuk tetap rahasia karena takut dampaknya. Kini semuanya hancur. Setelah insiden itu, kelas berubah menjadi neraka kecil. Meja di kiri dan kanan Rama dikosongkan. Saat dosen masuk, tak ada yang mau duduk di sampingnya. Jam istirahat, ia berjalan sendirian ke kantin diikuti bisik-bisik yang semakin keras. "Dia abnormal," kata seorang gadis cukup lantang hingga terdengar jelas. Beberapa teman yang dulu akrab kini menghindarinya seperti wabah. Bahkan ketua kelas, yang biasanya ramah, kini berkata dingin, "Kami tidak nyaman kalau kau ikut diskusi kelompok." Rama pulang ke kosannya di pinggir kampus dengan langkah berat. Kamar kecil itu terasa semakin sempit. Ia duduk di tepi kasur, memeluk lutut, dan menangis tanpa suara. Mengapa Tuhan memberinya hati yang seperti ini? Di negeri yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, menjadi gay berarti siap menghadapi penolakan dari segala arah, keluarga, tetangga, bahkan teman sekaligus. Malam itu telepon dari ibunya berdering. "Nak, ada apa di kampus?" "Ada yang telepon bilang kau bermasalah dengan teman-teman." Rama berbohong, "Tidak apa-apa, Bu, cuma salah paham." Tapi hatinya sakit sekali. Ia tahu ayahnya yang keras akan marah besar kalau tahu. Ajar mengirim pesan singkat, "Ma, Rama. Aku butuh waktu. Keluargaku mulai curiga." Itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Rama merasa ditinggalkan sendirian di lautan penolakan. Tapi di tengah kesedihan yang dalam itu, ada satu api kecil yang masih menyala, mimpi lamanya untuk mendapatkan beasiswa kuliah lanjutan di luar negeri. Ia ingat pernah membaca tentang program beasiswa pemerintah untuk mahasiswa berprestasi. Mungkin itu jalan keluarnya. Malam itu juga, meski mata bengkak, Rama membuka laptop dan mulai mencari informasi. Ia mengisi formulir awal untuk beasiswa jurusan Hukum Internasional di Monash University Australia. Prosesnya panjang, butuh nilai bagus, esai pribadi, dan wawancara. Rama tuangkan seluruh energi dan luka hatinya ke dalam esai itu, tentang perjuangan menjadi diri sendiri di tengah tekanan sosial Indonesia. Hari-hari berikutnya semakin berat. Di kampus, ia seperti hantu. Dosen pun mulai memperhatikan, meski tak berkata langsung. Satu dosen auritnya hanya menggeleng pelan saat melihat Rama duduk sendirian di belakang kelas.
Rama belajar untuk mengabaikan pandangan mata yang menusuk. Ia fokus pada buku, pada tugas, pada mimpi beasiswa itu. Di akhir minggu pertama, saat berada di perpustakaan kampus yang sepi, seorang senior bernama Bima mendekatinya pelan. "Aku tahu rasanya, bro," bisik Bima sambil pura-pura memilih buku. "Jangan menyerah. Banyak yang seperti kita di sini, tapi kita harus kuat." Kata-kata itu seperti oase di padang pasir. Rama mengangguk pelan, air mata hampir jatuh lagi. Tapi ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh air mata dan pilihan sulit. Ia harus memutuskan, terus menyembunyikan atau mulai belajar menerima diri sendiri, meski dunia di sekitarnya menolak. Keesokan paginya, Rama bangun dengan mata bengkak dan dada sesak. Ia melihat cermin, wajahnya pucat seperti habis sakit berat. Tapi ia memaksakan diri untuk mandi, berpakaian rapi, dan berangkat ke kampus meski tahu hari ini akan sama buruknya. Di perjalanan dengan angkot, ia memikirkan keluarganya di Solo. Ayahnya, Pak Hadi, guru yang disegani di desa, pasti akan hancur kalau tahu anak satu-satunya berbeda. Ibu, yang lembut dan selalu memasak makanan kesukaan Rama saat pulang kampung, pasti akan menangis semalaman. Rama ingat masa kecilnya, saat ia dipaksa bermain bola dengan anak laki-laki tetangga, tapi hatinya selalu tertarik pada kakak kelas yang ramah. Ia pernah mencoba menyembuhkan dirinya dengan berdoa lebih keras, puasa Senin Kamis, tapi perasaan itu tak pernah hilang. Sampai di kos, ia duduk di meja kecil dan membuka aplikasi beasiswa lagi. Esai yang ia tulis semalam sudah dikirim. Kini ia harus mempersiapkan dokumen lain, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan rencana studi. Nilainya memang bagus, IP 3,85, tapi ia khawatir esai pribadinya terlalu jujur tentang perjuangan identitas. Tapi ia tak mau bohong lagi. "Ini saatnya aku jujur pada diriku sendiri," gumamnya. Siang harinya, telepon dari ayahnya masuk. Suara Pak Hadi tegas seperti biasa. "Rama, ibumu bilang ada masalah di kampus. Jangan buat malu keluarga ya. Kamu di Jakarta untuk belajar, bukan bikin onar." Rama menelan ludah. "Iya, Pak. Semua baik-baik saja." Setelah telepon ditutup, Rama menangis lagi. Ia merasa seperti anak kecil yang ketakutan. Di kampus, situasi semakin parah. Kelompok tugas akhir menolaknya secara terang-terangan dalam rapat IA Grup WA. "Kami minta maaf, Rama, tapi kami merasa tidak nyaman," tulis ketua. Rama membaca pesan itu berulang kali, hatinya hancur. Ia pulang lebih awal, melewatkan kuliah sore. Di kos, ia membuka oto lama dengan Ajar, senyum Ajar yang hangat, tangan mereka yang hampir bersentuhan. Kini Ajar bahkan tak membalas pesannya. Rama merasa dikhianati, tapi ia paham, Ajar juga takut. Malam itu, ia menulis surat panjang untuk diri sendiri, mencoba memahami emosinya. "Aku bukan monster. Aku hanya mencintai dengan cara yang berbeda. Mengapa itu salah?" Keesokan harinya, ada kabar baik kecil. Email dari panitia beasiswa masuk, dokumen awalnya lolos seleksi administratif. Rama tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ia mulai mempersiapkan wawancara online yang dijadwalkan 2 bulan lagi. Tapi tekanan di kampus tak berhenti. Suatu hari, saat ia duduk di taman kampus sendirian, seorang teman lama mendekat. "Rama, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kami bisa bantu." Tapi nada suaranya penuh iba, bukan dukungan. Rama menggeleng. "Tidak perlu, terima kasih." Ia belajar bahwa iba juga bisa menyakitkan. Di akhir minggu kedua, ibunya datang tiba-tiba ke Jakarta. "Aku khawatir, Nak," kata Bu Siti sambil memeluk Rama erat di stasiun. Mereka makan di warung soto dekat kos. Ibu bercerita tentang desa, tentang tetangga yang bertanya-tanya kenapa Rama jarang pulang. Rama hampir menceritakan semuanya, tapi ia menahan. "Aku baik-baik saja, Bu.
Ada beasiswa yang lagi aku kejar. Mata ibunya berbinar. Bagus, nak. Ayahmu bangga kalau kamu sukses. Kata-kata itu memberi kekuatan. Kembali ke kos setelah mengantar ibu ke stasiun, Rama membuka laptop dan melanjutkan persiapan beasiswa. Ia menulis rencana studi tentang hak asasi manusia di Asia, termasuk isu minoritas. Malam itu untuk pertama kalinya ia tidur tanpa menangis. Ada harapan kecil yang tumbuh di dada, mungkin beasiswa ini adalah pintu keluar dari neraka ini, pintu menuju tempat di mana ia bisa bernapas lebih bebas. Tapi ia tahu perjalanan masih panjang dan pilihan yang harus diambil akan semakin berat. Bulan berikutnya berlalu seperti kabut tebal bagi Rama. Kampus masih membeku baginya. Teman-teman lama kini berpura-pura tak mengenalnya saat bertemu di koridor. Ajar akhirnya membalas pesan setelah 2 minggu, kita bicara nanti, tapi jangan di kampus. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di luar Depok, jauh dari mata-mata. Ajar datang dengan topi menutupi wajah, matanya gelisah. Aku takut, Rama. Keluargaku mulai curiga. Ayahku bilang kalau aku dekat dengan cowok terlalu sering, aku harus pulang ke Surabaya. Rama merasa hatinya diremas. Kamu juga merasakan yang sama, kan? Kenapa kita harus sembunyi terus? Ajar menunduk. Ini Indonesia, Rama. Bukan Eropa. Kalau terbongkar, hidup kita habis. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan singkat yang penuh rasa sakit, bukan kehangatan. Rama pulang dengan hati yang lebih berantakan. Tapi di tengah itu, senior Bima semakin sering memberi dukungan diam-diam, mereka bertemu di perpustakaan atau kai sepi. Bima bercerita tentang perjuangannya sendiri, ia pernah diusir dari rumah 2 tahun lalu karena alasan yang sama, tapi kini ia kuliah sambil kerja paruh waktu dan punya komunitas kecil yang saling mendukung. Kita tidak sendirian, Rama. Tapi kita harus kuat dulu untuk diri sendiri. Kata-kata itu memberi Rama kekuatan untuk terus mengerjakan aplikasi beasiswa. Ia mengumpulkan surat rekomendasi dari dosen yang masih netral, menulis esai tambahan tentang bagaimana pengalaman penolakan ini membentuk isinya sebagai calon pengacara hak asasi. Suatu malam, saat hujan deras di Jakarta, Rama mendapat telepon dari ayahnya. Suara Pak Hadi marah. Ada yang kirim oto ke pamanmu di Solo. Kamu peluk cowok. Apa-apaan ini, Rama? Pulang sekarang. Rama gemetar. Ia tak pulang, tapi malam itu ia menangis hingga subuh. Esoknya, ia memutuskan untuk menghadapi. Ia kirim pesan panjang ke ayah, Pak, ini aku. Aku mencintai dengan cara yang berbeda, tapi aku tetap anak bapak yang belajar keras. Tak ada balasan selama 3 hari. Saat balasan datang, hanya 2 kata, kamu mengecewakan. Rama merasa seperti kehilangan segalanya. Tapi ia bangkit lagi. Ia fokus pada wawancara beasiswa yang semakin dekat. Di kampus, ada momen kecil yang menghangatkan. Seorang mahasiswi bernama Lina, yang dulu teman diskusi, mendekatinya diam-diam di koridor. Aku tidak setuju dengan yang lain, Rama. Kamu tetap teman baikku. Lina bahkan membantu Rama mempersiapkan presentasi wawancara. Itu menjadi titik balik kecil dalam persahabatan. Sementara Ajar semakin menjauh, Rama mulai belajar melepaskan. Cinta bukan hanya pelukan, tapi juga kebebasan untuk saling mendukung. Di akhir bulan ketiga, email dari LP masuk, Anda lolos ke tahap wawancara. Rama tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Ia tahu ini ujian terbesar. Tapi ia siap menghadapi dengan luka dan harapan yang sama besar. Perjalanan pertumbuhannya baru saja dimulai, dari anak yang ketakutan menjadi pemuda yang berani memilih jalan sendiri. Wawancara beasiswa dilakukan secara online dari kos Rama. Ia memakai kemeja terbaik, latar belakang rapi, dan hati yang berdegup kencang.
Panel pewawancara 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, bertanya tentang motivasi, rencana studi, dan bagaimana ia akan berkontribusi bagi Indonesia. Saat ditanya tentang tantangan pribadi, Rama menarik napas dalam. Saya pernah mengalami penolakan dari teman-teman karena siapa saya. Itu mengajarkan saya tentang empati dan keberanian memperjuangkan keadilan. Panel tersenyum tipis, tak ada pertanyaan lanjutan yang menyelidik. Setelah wawancara, Rama merasa lega tapi tegang. Hasilnya baru keluar sebulan lagi. Sementara itu, di kampus, berita tentang aplikasi beasiswanya mulai tersebar. Beberapa teman yang dulu memboikot kini memandangnya dengan campuran iri dan penasaran. Katanya dia mau ke Australia, bisik mereka. Tapi penolakan masih ada. Suatu hari, Ajar mendatangi kosnya tiba-tiba. Aku dengar soal beasiswa. Aku bangga sama kamu, Rama. Mereka bicara panjang, Ajar mengaku masih mencintai tapi tak berani keluar. Aku pilih jalan aman, kamu pilih berani. Mungkin suatu hari kita bertemu lagi di jalan yang berbeda. Pertemuan itu menyakitkan tapi memberi penutupan. Rama merasa lebih ringan setelah itu. Keluarga masih tegang. Ibu datang lagi ke Jakarta membawa makanan khas Solo. Ayahmu masih marah, tapi ia bangga kamu dapat wawancara beasiswa. Mereka berpelukan lama. Ibu berbisik, apapun yang kamu pilih, nak, ibu selalu di sini. Kata-kata itu menjadi kekuatan terbesar. Rama mulai membayangkan hidup baru di Australia, tempat di mana ia mungkin bisa bernapas tanpa takut. Tapi ia juga sadar, Indonesia tetap rumahnya. Ia ingin kembali suatu hari untuk memperjuangkan yang lebih baik. Di minggu-minggu menunggu hasil, Rama semakin aktif di perpustakaan, membantu Bima dengan proyek kecil komunitas mahasiswa yang mendukung isu keragaman. Ia belajar bahwa pertumbuhan bukan tentang melarikan diri, tapi tentang menghadapi dan mengubah dari dalam. Saat email hasil akhir masuk di larut malam, selamat, Anda diterima beasiswa penuh Monash University. Rama berteriak kegirangan sendirian di kamar. Air mata bahagia mengalir. Tapi ia tahu pengumuman resmi di kampus akan menjadi badai baru. Pengumuman beasiswa dilakukan di aula akultas di depan seluruh mahasiswa dan dosen. Rektor akultas membacakan nama penerima dengan bangga. Saat nama Rama Aditya disebut, ruangan hening sejenak, lalu gemuruh tepuk tangan yang campur aduk. Wajah teman-teman yang dulu memboikotnya kini pucat. Beberapa menunduk malu, yang lain berbisik gila, dia dapat Ulride ke Australia. Rama berdiri di panggung, tangannya gemetar memegang sertifikat. Ia berbicara singkat, terima kasih atas dukungan dan juga atas pelajaran yang saya dapat dari kesulitan. Ini membuktikan bahwa mimpi tak bisa dihentikan oleh siapapun. Mata Ajar di barisan belakang berkaca-kaca. Dina bertepuk paling keras. Setelah acara, beberapa teman lama mendekat dengan muka memerah. Rama. Kami salah. Rama tersenyum tulus. Tak apa. Saya sudah memakan. Itu bukan kata-kata kosong, ia benar-benar merasa damai. Penolakan yang dulu menyakitkan kini menjadi bahan bakar pertumbuhannya. Ayahnya menelepon malam itu, suara yang dulu marah kini lembut. Nak, ayah bangga. Makan ayah. Rama menangis bahagia. Keluarga mulai menerima, meski pelan. Di minggu-minggu terakhir di Indonesia, Rama menghabiskan waktu dengan Bima dan Lina, berbagi cerita. Ia bertemu Ajar sekali lagi untuk pamit. Pergilah, Rama. Kamu pantas bahagia. Rama merasa babak baru dimulai. Ia sudah bukan pemuda yang ketakutan lagi, ia adalah pria yang belajar mencintai dirinya sendiri. Pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta menuju Melbourne. Rama duduk di kursi jendela, memandang Jakarta yang semakin kecil. Di tangannya ada Otto bersama ibu dan ayah di bandara tadi, pelukan hangat yang penuh air mata.
Perjalanan emosionalnya dari anak yang tertolak hingga pemuda yang diterima beasiswa penuh telah mengubahnya selamanya. Di Monash nanti, ia berjanji akan belajar keras dan suatu hari kembali ke Indonesia untuk membuka ruang bagi yang seperti dirinya. Di bandara tadi, ia bertemu seorang pemuda Indonesia lain yang juga kuliah di sana, senyumnya hangat, tatapannya penuh pengertian. Mereka bertukar nomor, janji bertemu di kampus baru. Mungkin itu awal dari sesuatu yang indah, romantis, dan penuh harapan seperti matahari terbenam di Bali yang pernah ia bayangkan. Rama tersenyum sendiri. Hidupnya kini penuh kemungkinan. Ia telah belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga bisa berubah, tapi keberanian menjadi diri sendiri adalah kunci utama. Saat pesawat menembus awan, ia tahu perjuangan belum selesai, tapi ia siap. Apakah menjadi diri sendiri di Indonesia selalu berarti kehilangan segalanya, atau justru membuka jalan baru? Benar atau salah?